Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Mari kita mulai market review. Untuk perdagangan terakhir di tahun ini, 30 Desember 2020. Hari ini perdagangan di pasar modal Indonesia ditutup secara virtual oleh Menteri Erlangga Hartarto yang mewakili Bapak Presiden Joko Widodo. Dan seperti yang kita lihat, bahwa apa yang kami prediksi bahwa IHSG akan ditutup di zona hijau seperti teman-temannya di Asia ternyata tidak terjadi. Bahkan IHSG turun di bawah level psikologisnya. Jadi kalau kita lihat, IHSG memang sempat dibuka di 6052,121, naik sebentar ke 6055,970, dan sempat turun ke 5962,010, dan akhirnya ditutup di 5979,073 atau mengalami penurunan 0,95% atau 57,101 poin. Dan kalau kita lihat memang transaksi tidak terlampau banyak, hanya 14,510 triliun atau 14,51 triliun, dan tercatat 143 saham menguat dan 365 saham melemah. Market cap dari IHSG turun dari di atas 7.000 triliun ke 6.993,915 triliun. Hari ini walaupun IHSG turun sebegitu dalamnya, investor asing sebenarnya mencatatkan net foreign buy sebesar 508,02 miliar rupiah di market reguler. Tapi karena adanya penjualan oleh investor asing di pasar tunai dan pasar negosiasi sebesar 431,31 miliar, sehingga net foreign buy all market untuk IHSG adalah 76,71 miliar. Dan kalau kita lihat, saham-saham yang dibeli oleh investor asing yang terbanyak adalah BBCA dengan net foreign buy 97 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 0,07% ke 33.850. United Tractor net foreign buy 55 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 0,38% ke 26.600. Astra International Indonesia net foreign buy 51,5 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,41% ke 6.025. BBRI net foreign buy 49,4 miliar, sahamnya turun 10 poin atau 0,24% ke 4.170. Dan yang terakhir adalah MDKA net foreign buy 37,9 miliar, sahamnya turun 70 poin atau 2,8% ke 2.430. Lalu saham yang paling banyak dijual oleh investor asing adalah ICBP net foreign sale 25 miliar, tapi sahamnya adalah yang naik tertinggi. Bahkan yang satu-satunya naik di daftar saham-saham yang di net foreign sale, naik 2,96% atau 275 poin ke 9.575. Di posisi kedua ada Charon Pokpan net foreign sale 22,9 miliar, sahamnya turun 75 poin atau 1,14% ke 6.525. Lalu ada Siloam atau Silo net foreign sale 8,7 miliar, sahamnya tidak bergerak tetap di 5.500. Kemudian ada Kalbe Pharma net foreign sale 6,9 miliar, sahamnya turun 10 poin atau 0,67% ke 1.480. Dan yang terakhir adalah Gajah Tunggal net foreign sale 4,7 miliar, sahamnya tidak bergerak tetap di 655. Kalau kita lihat hari ini kurs rupiah kembali perkasa
menguat 86 poin atau 0,61% ke 14.001 rupiah per 1 US dolarnya. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia adalah di 1879,10 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 845.863 rupiah. Lalu kalau kita lihat di market regional Asia, IHSG memang menjadi satu-satunya yang, bukan satu-satunya sih, yang mengalami penurunan paling dalam. Dan penurunan ini sudah berlangsung 2 hari berturut-turut, di mana kemarin IHSG sendiri turun cukup dalam 0,94% dan hari ini 0,95%. Dan kalau kita lihat LQ45 sendiri, hari ini turun lebih dalam dari IHSG, yaitu 1,13% atau 10,707 poin ke 934,887. Kalau kita lihat indeks regional Asia lainnya, hanya Nikkei 225 Tokyo Jepang yang mengalami pelemahan 0,45% atau 123,980 poin ke 27.444,170. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 2,18% atau 578,619 poin ke 27.147,109. Shanghai Composite Index menguat 1,05% atau 35,410 poin ke 3.414,450. Dan STI atau Straits Times Index Singapura menguat 0,93% atau 26,44 poin ke 2.874,580. Penguatan indeks Asia sebenarnya lebih banyak didorong oleh pelemahan dari dolar indeks yang melemah 0,11% atau 0,10 poin ke 89,890. Dan kalau kita lihat market Eropa yang saat ini sudah dibuka, maka FTSE 100 Index London menguat tipis 0,09% atau 5,72 poin ke 6.608,370. GDXI atau Xetra DAX Frankfurt Inggris, indeks dari negara Jerman ini naik 18,271 poin atau 0,13% ke 13.779,650. Sedangkan Dow Jones Index Future menguat 112 poin atau 0,37% ke 30.351. Lalu bagaimana IHSG di awal tahun nanti? Untuk IHSG di pembukaan market pertama yang akan dibuka Senin depan, kami memprediksi IHSG akan memantul berada dalam zona hijau sebesar 51%. Itu untuk hari pertama di market kita nantinya. Tetapi kalau prediksi kami untuk IHSG tahun 2021, kami tetap memandang IHSG akan optimis atau recovery. Karena dengan adanya Omnibus Law, kemudian adanya SWF atau Sovereign Wealth Fund, dan recovery tentunya dari keadaan ekonomi sendiri dengan adanya vaksin, kami sangat optimis dalam menyambut 2021. Sedangkan mengenai Santa Claus Rally yang harusnya terjadi di akhir tahun sampai awal Januari ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk Santa Claus Rally itu sampai ke awal Januari. Jadi mari kita bersama memantau pergerakan market dengan tanpa berusaha membuat prediksi atau meramal yang berlebihan. Jadi kita ikuti saja pergerakan market dan setia pada trading plan yang telah kita buat. Oke, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Selamat berlibur, jangan lupa protokol kesehatan, sayangi keluarga Anda, orang-orang terkasih di hidup Anda dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.